Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Desti Amanda. Ibu biasa dipanggil Bu Desti. Di sini Ibu mengajarkan mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, sehingga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga bisa dimengerti. Berdoa mulai. Datang di video pembelajaran bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat dinotasikan sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu bilangan A, jika dipangkatkan N, maka kita akan menuliskan N di bagian atas bilangan A lebih kecil. Artinya A pangkat N itu adalah sangat sederhana, yaitu A dikali A berarti A-nya berulang sebanyak N-nya. Berarti sebanyak N kali. Nah, itu disebut dengan A pangkat N. Nah, mari Ibu kasih contoh ya. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya berulang sebanyak pangkatnya. Berarti pangkatnya 3, berarti 2-nya sebanyak pangkatnya. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya yang lain. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, berarti 5-nya berulang, berarti 5 kali 5 25. Berarti 5 pangkat 2 itu artinya 25. Nah, coba contoh yang lain. Misalnya 3 pangkat 4 sama artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti 3 kali 3 9. 3 kali 3 9, berarti 9 kali 9 81. Berarti 3 pangkat 4 itu 81. Nah, semoga ya Ananda mengerti bentuk pangkat. Nah, setelah ini Ibu akan mengajarkan berapa sifat dari bentuk pangkat melalui contoh soal. Yang pertama adalah misalkan kita mempunyai soal 2 pangkat 3. Misalnya nih kita mempunyai 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, maka nah, berarti 2 pangkat 3 ini kita jabarkan dulu ya. Berarti 2 kali 2 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkatnya. Nah, kita kali 2 pangkat 4 kita jabarin. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jika kita lihat di sini dari bentuk ini sama dengan tadi perkalian berulang tadi. Berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita di sini bisa menuliskan bentuk pangkatnya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, di mana itu sama dengan 2, berarti 3 ditambah 4, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Gimana, menarik bukan? Berarti sifat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N
sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Ini sifat yang pertama. Nah, kita lanjut sifat kedua ya. Nah, sifat yang kedua 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3, kita jabarkan 3 pangkat 4 ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3, kita coret. Nah, berarti tinggal 3 pangkat 2. Artinya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 3, 4 dikurang dengan 2. Maka bisa kita simpulkan A pangkat M dikali dengan A pangkat N masuk ke sifat kedua ya. Ibu berikan satu contoh. Misalkan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita jabarkan. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Berarti bisa kita coret. Nah, sama dengan 3 pangkat 2. Nah, dari contoh bisa kita simpulkan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 berarti 3 pangkatnya kita kurangkan, berarti 4 kurang 2 berarti 3 pangkat 2. Dari contoh ini bisa kita simpulkan sifat kedua, maka A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A M dikurang dengan N. Ini sifat yang kedua. Nah, untuk sifat ketiga, misalkan 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan, kita jabarkan lagi, 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan, ini kita coret. Nah, tinggal 1 per 3 pangkat 2. Ya, memori penuh. Loh, Bu, ini Bu. Saya Nggak sendiri. Nggak ada mukanya. Enggak. Untuk sifat ketiga, Ibu berikan satu contoh. 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini bisa kita coret. Nah, hasilnya 1 per 3 pangkat 2. Dari hasil 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4 ini bisa kita simpulkan bahwa sifat yang keempat kita dapatkan 1 per 3 pangkat 2. Berarti rumus yang ketiga A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini sifat yang ketiga. Nah, selanjutnya misalkan Ibu ada contoh 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan, kita jabarkan dulu, berarti 2 kali 2 kita kali dengan 3 kali 3.
Nah, berarti kita pangkatkan 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, bisa kita simpulkan A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini sifat yang keempat. Selanjutnya Ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Artinya 2 pangkat 3 ini kita jabarkan 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan lagi 2. Artinya 2 kali 2 kali 2 kita jabarkan lagi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1, 2, 3 4, 5, 6 berarti 2 pangkat 6. Bisa kita simpulkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 artinya 2, 3 dikali 2. Dari contoh yang Ibu berikan kita dapat simpulkan sifat yang ke-5 yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N artinya A M dikali dengan N. Ini sifat yang ke-6. Nah, untuk sifat terakhir, contohnya jika suatu bilangan A pangkat 0 itu akan menghasilkan 1. Kenapa? Jika kita pangkatkan 0, apapun yang kita pangkatkan 0 itu akan menghasilkan 1. Nah, contohnya misalkan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari beberapa yang Ibu jabarkan nah, semoga penjelasan yang Ibu berikan tadi bisa dimengerti. Nah, mari Ibu kesimpulkan ya. Ada beberapa sifat bilangan pangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Itu yang pertama. Yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Itu sifat yang kedua. Nah, yang ketiga, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, selanjutnya A pangkat A kali B dipangkatkan lagi M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, yang selanjutnya misalkan A pangkat M kali dengan N sama dengan A M dikali N. Nah, yang terakhir A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti apapun yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Misalnya A pangkat 0 1, 100 pangkat 0 1. Nah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu ajarkan, yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Untuk tugasnya nanti Ibu share di Google Classroom ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.